Yeah, it was not my idol, but I said in recent interviews that I like some of. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat diliar nalar. PSSI resmi naturalisasi pemain keturunan ini. Erling Haaland akui sudah dihubungi PSSI, begitu juga dengan Mbappe. Dua pemain ini siap guncang FIFA Series. Tonton sampai habis. Hari ini kita akan bahas pemain naturalisasi baru timnas Indonesia di FIFA Series. Menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSSI memastikan tidak ada tambahan pemain hasil naturalisasi yang akan tiba pada skuad timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan batas waktu regulasi naturalisasi dan proses administratif yang melekat pada pemenuhan kondisi eligibility FIFA, serta kalender persiapan tim nasional yang semakin dekat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyatakan bahwa proses naturalisasi umumnya memakan waktu panjang dan harus selesai jauh sebelum matchday untuk memenuhi regulasi FIFA dan administrasi kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Menurutnya, target awal FIFA Series yang tinggal kurang dari 6 minggu membuat proses naturalisasi sulit diselesaikan secara tuntas. Oleh sebab itu, PSSI dan pelatih John Hartman memilih fokus pada evaluasi pemain yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Secara umum, aturan eligibility FIFA mencaratkan pemain yang akan mewakili sebuah negara harus sudah berstatus sepenuhnya sebagai warga negara-negara tersebut sebelum daftar akhir kompetisi ditutup oleh konfederasi atau organizer, serta harus memenuhi tuntutan administratif seperti paspor yang sah dan bukti hubungan kewarganegaraan sesuai regulasi lokal dan FIFA. Walaupun FIFA tidak menentukan tanggal garis akhir tunggal untuk semua kontes, federasi nasional yang ingin memproses naturalisasi biasanya harus melihat tanggal penutupan resmi pendaftaran pemain oleh badan penyelenggara maupun federasi sepak bola regional. Kebijakan ini semakin diperkuat oleh tren global soal integritas kompetisi. Sepanjang 2025, FIFA menindak beberapa federasi atas penggunaan dokumen naturalisasi yang dipermasalahkan, termasuk insiden naturalization scandal yang menjerat 7 pemain tim nasional Malaysia karena dugaan penggunaan dokumen palsu, repudiated eligibility, kasus yang masih berproses di Lembaga Banding Olahraga Internasional atau CAS. Dengan ketatnya persyaratan administratif dan waktu yang sempit menjelang FIFA Series 2026, PSSI kini memilih menunda proses naturalisasi baru dan memaksimalkan potensi pemain lokal serta pemain keturunan yang kewarganegaraannya telah clear secara administratif. Keputusan ini dinilai sebagai langkah aman mengantisipasi risiko ineligibility atau sanksi administratif dari FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah muncul tuduhan serius yang diarahkan kepada Ketua Umum PSSI. Media asal Malaysia, My News Hub, mengklaim bahwa sosok nomor 1 di persepakbolaan Indonesia tersebut merupakan dalang di balik pelaporan kasus pemain naturalisasi ilegal yang melibatkan tim nasional mereka. Menjelang gelaran FIFA Series yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad masih menghadapi dinamika kontrak dengan klub masing-masing tanpa larangan keras dari federasi yang membatasi langkah profesional mereka. Para pemain abroad seperti bek Jay Itzes dan kiper Martin Pes yang pernah bergabung dalam skuad timnas Indonesia untuk laga kompetitif tidak terikat kewajiban khusus dari PSSI terkait posisi atau status kontrak bersama klub di luar negeri menjelang ajang FIFA Series 2026. Menurut pernyataan resmi, PSSI tidak memiliki kewenangan melarang atau mengatur langkah pemain diaspora untuk kembali ke kompetisi domestik atau melanjutkan kontrak profesional mereka di liga luar negeri hingga akhir kontrak, tanpa kewajiban untuk hengkang demi fokus timnas Indonesia. Praktik ini terlihat dalam beberapa musim terakhir, termasuk agenda pertandingan timnas sebelumnya, di mana sejumlah abroad seperti Nathan Chue Oen di Willem II Tullyburg, Justin Hubner di Fortuna Sittard, dan lainnya telah dipanggil untuk kompetisi internasional. Namun kontrak klub tetap menjadi prioritas utama mereka sepanjang musim kompetisi klub berlangsung. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan pelatih baru John Hartman yang menegaskan pencarian pemain untuk ajang internasional bersifat selektif, di mana ia melakukan scouting dan evaluasi performa setiap individu secara independen dari komitmen klub mereka. Fakta ini berarti bahwa status kontrak abroad seperti Jay Itzes, Martin Pes, Nathan Chue Oen,
Shane Patinama, dan lainnya semua tetap terikat kontrak klub tanpa pembatasan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia hanya akan mempengaruhi kesiapan mereka bergabung di FIFA Series sesuai jadwal internasional yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, publik belum melihat keputusan pemutusan kontrak atau perubahan status profesional yang signifikan bagi para pemain abroad tersebut menjelang turnamen mini internasional yang juga menjadi pemanasan bagi timnas Indonesia sebelum agenda kompetisi resmi seperti Piala AFF 2026. Penyerang andalan Malut United FC, Ciro Alves, kini tengah menapaki babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya. Ciro Alves yang merupakan pemain asal Brasil menunjukkan keseriusan luar biasa untuk segera menuntaskan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah besar tersebut diambil bukan sekedar formalitas, melainkan bukti otentik dedikasinya bagi sepak bola nasional. Bagi Ciro, Indonesia bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, melainkan rumah kedua yang telah mencuri hatinya. Ia mengaku telah menjatuhkan pilihan hidup untuk menetap di tanah air dalam jangka panjang. Memperkuat skuad Garuda di level internasional pun kini menjadi impian terbesar yang ingin ia wujudkan segera. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia, ungkap Ciro dengan nada penuh keyakinan. Rasa cinta tersebut tumbuh subur seiring interaksinya dengan keramahan masyarakat serta atmosfer kompetisi yang kompetitif. Budaya lokal yang kental juga membuatnya merasa sangat nyaman membangun masa depan di Indonesia. Komitmen Ciro tidak hanya berhenti pada kata-kata manis di hadapan media massa. Ia telah melayangkan surat resmi yang menyatakan kesiapannya menanggalkan kewarganegaraan asalnya demi memeluk status WNI. Keputusan berani ini diambil untuk menghindari status kewarganegaraan ganda, sekaligus mempertegas integritasnya sebagai calon pemain nasional. Ciro ingin memastikan seluruh administrasi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berharap seluruh tahapan proses naturalisasi ini dapat segera rampung tanpa kendala berarti. Dengan demikian, ia bisa sesegera mungkin masuk dalam skema pemanggilan pelatih timnas Indonesia untuk agenda-agenda penting mendatang. Keseriusan Ciro bukan sekedar isapan jempol. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kementerian Hukum dan Kehakiman Maluku Utara, Budi Argap Situngkir. Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap proses permohonan naturalisasi Ciro, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah terpenuhi. Apabila berkas permohonan sudah sesuai serta lengkap, bisa kami proses segera lewat sistem AHU online, ucap Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu tanggal 14 Februari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara. Ciro Alves bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Perjalanannya di Indonesia dimulai bersama PS Tira, kini Persikabo 1973, sebelum akhirnya meraih puncak kejayaan bersama Persib Bandung. Di bawah bendera Maung Bandung, ia berhasil membawa klub asal Jawa Barat ini mendapatkan 2 gelar Liga 1 berurutan, yakni musim 2023/2024 dan 2025/2026. Kini meski telah berganti seragam menjadi Malut United, ketajaman Ciro yang kini menjalani proses naturalisasi belum memudar. Sepanjang musim berjalan, pemain berusia 36 tahun ini masih tampil gacor dengan koleksi 9 gol. Statistik ini menjadi bukti bahwa kualitas fisiknya masih sangat kompetitif untuk bersaing di level tertinggi. Hadirnya Ciro di lini depan timnas Indonesia kelak diprediksi akan menambah variasi serangan yang lebih mematikan. Pengalamannya yang sangat panjang di liga domestik membuatnya memiliki keunggulan dalam hal adaptasi cuaca dan gaya bermain tim-tim Asia. Kini publik sepak bola nasional tinggal menanti waktu hingga proses naturalisasi Ciro Alves selesai. Selain itu, juga benar-benar eligible mengenakan jersey merah putih di lapangan hijau. Nama Ilyas Al-Hafd kembali mencuat dalam perbincangan seputar calon pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Winger yang kini membela True Bangkok United itu tampil menonjol di kompetisi Asia, membuka kembali peluang yang sempat redup sejak era pelatih sebelumnya. Performa terbarunya menjadi sorotan setelah ia mencetak gol saat menghadapi MacArthur FC pada babak 16 besar ajang kontinental Asia. Gol tersebut membantu klubnya meraih kemenangan 2-0 dan memperkuat kontribusinya sepanjang turnamen. Penampilan itu menambah catatan produktifnya di kompetisi antar klub Asia musim ini. Momentum tersebut kembali menempatkannya dalam radar pengamatan, terutama karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Al-Hafd lahir pada 23 Februari 1997 di Rotterdam, Belanda, dengan latar belakang keluarga campuran Maroko Indonesia. Ia menempuh pendidikan sepak bola sejak usia muda di akademi lokal sebelum berkembang bersama sistem pembinaan Sparta Rotterdam. Debut profesionalnya datang pada musim 2015/2016. Dalam perjalanan karirnya, ia sempat memperkuat berbagai klub Eropa, termasuk Almere City Vichy, di mana ia mencatat ratusan pertandingan dan pengalaman bermain di Armenia sebelum kembali ke Belanda dan akhirnya berlabuh di Thailand pada 2025.
Sepanjang karir seniornya, ia telah mengumpulkan ratusan penampilan kompetitif dengan kontribusi puluhan gol dan assist, menegaskan konsistensinya sebagai pemain sayap yang fleksibel. Selain pengalaman klub, Al-Haft pernah tampil untuk tim nasional kelompok umur Belanda, menambah jam terbang di level internasional. Di luar statistik, ia juga sempat menarik perhatian publik Indonesia ketika terlihat mengibarkan bendera merah putih dalam selebrasi juara di masa lalu. Faktor keturunan tersebut menjadikan namanya pernah masuk daftar penjajakan naturalisasi. Kini dengan perkembangan karir yang kembali stabil, peluang itu kembali menjadi bahan diskusi dalam konteks regenerasi skuad. Dengan kebutuhan timnas Indonesia memperluas kedalaman sektor sayap, profil pemain seperti Al-Haft menghadirkan alternatif menarik. Pengalaman bermain di Eropa dan Asia, ditambah fleksibilitas posisi, menjadi nilai tambah yang berpotensi dimanfaatkan jika proses administratif dan strategi teknis berjalan searah. Meski belum ada kepastian langkah naturalisasi, performa terbarunya menunjukkan bahwa ia masih relevan dipantau. Dalam sepak bola modern, pemain berpengalaman lintas liga seperti Ilyas Al-Haft dapat menjadi opsi tambahan untuk masa depan skuad. Pemain transfer itu menyangkut uang, menyangkut duit. Yang bayar pemain siapa? I mean, it's you want to play against the best players, and you could see after 1 minute. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Bek sayap yang berkarir di kasta kedua Liga Belanda ini sempat mendapat pertanyaan apakah dirinya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi mirip dengan Calvin Verdong ini punya nama yang menjadi ciri khas orang-orang keturunan Maluku meski dia kini tinggal di Belanda. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia kembali menyeruak ke publik menyusul kedatangan pelatih baru John Hartman jelang FIFA Series bulan Maret. Setelah peresmiannya, John Hartman bahkan secara terang-terangan menyebut kalau dirinya akan ke Eropa untuk memantau beberapa diaspora. Di sana, John Hartman menjelaskan jika dia ingin mengamati para pemain diaspora yang memiliki kecerdasan taktikal hingga kenyang pengalaman internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi, saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, tegasnya. Oleh karenanya, belum lama ini John Hartman berangkat ke Eropa. Di sana, ia menemui sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Walau begitu, bukan tidak mungkin jika dalam agendanya ke Eropa, John Hartman juga menemui diaspora yang belum berkesempatan bela timnas Indonesia. Apalagi, Direktur Teknik Alexander Zwiers juga telah menyiapkan database mengenai para pemain diaspora di Eropa yang bisa gabung ke skuad Merah Putih. Tak sedikit nama yang telah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan punya statistik yang luar biasa mentereng di Eropa. Dari semua itu, ada satu bek kasta kedua Liga Belanda yang tampaknya luput dari sorotan. Padahal namanya sangatlah mencerminkan keturunan Indonesia. Adalah Jairo Tehubijuluh, bek sayap milik klub Belanda MVV Maastricht. Sang pemain diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Pulau Saparua. Lahir tanggal 26 Mei 2005, Jairo Tehubijuluh berposisi sebagai sayap kiri, seperti halnya Calvin Verdong di timnas Indonesia. Namun kelebihannya, ia juga bisa main sebagai bek tengah. Sejak kecil, bek sayap berpostur 180 cm tersebut telah bergabung dengan Akademi MVV Maastricht. Ia promosi ke tim U18 pada musim 2021-2022. 2 tahun berikutnya, Jairo Tehubijuluh tampil bagus tim U21 dan puncaknya terjadi pada Oktober 2024. Ketika itu, ia debut untuk tim senior MVV Maastricht. Dalam laga debutnya, Jairo Tehubijuluh langsung memberikan assist. Sejak saat itu, ia langsung menyegel tempat inti dengan bermain dalam 13 pertandingan. Punya kelebihan sebagai pemain berkaki kidal, gaya permainan Jairo Tehubijuluh juga dipadukan dengan ketahanan fisik hingga ketetapan teknis ala Eropa. Ia juga dikenal sebagai bek sayap yang menawarkan stabilitas pertahanan sekaligus daya serang, membuatnya menjadi pemain dengan atribut terlengkap di Belanda. Namun sayang, kiprahnya kurang begitu dikenal bahkan di supporter timnas Indonesia sekalipun. Aksinya pada musim ini bersama MVV Maastricht pun agak terhambat. Ini karena Jairo Tehubijuluh mengalami cedera sehingga penampilannya di musim ini terhenti pada 10 kali pertandingan dengan catatan 1 assist. Menarik ditunggu, apakah John Hartman akan mempertimbangkan Jairo Tehubijuluh sebagai pemain naturalisasi selanjutnya bagi timnas Indonesia.
Jairo Tehubijulu sepanjang kariernya belum pernah bermain untuk negaranya yakni Belanda, baik di level junior atau senior sekalipun. 2 berlian gacor eligible dinaturalisasi timnas Indonesia bentrok di 16 besar ACL2. 1 pernah digilas Persib Bandung, John Hartman, Cek. Ajang ACL2 babak 16 besar menyajikan pertarungan 2 pemain yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia, di mana dalam laga Bangkok United kontra MacArthur FC di babak 16 besar ACL2, 2 pemain keturunan yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia saling bentrok. 2 pemain keturunan yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia yang saling bentrok di laga Bangkok United dan MacArthur FC, yakni Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery. Dalam laga itu, Ilyas Al-Hafd bersama Bangkok United sukses bungkam Luke Vickery Chess di MacArthur FC dengan skor 2-0. Pemain yang santer masuk list bidikan naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong berhasil catatkan namanya di papan skor pada menit ke-37, sebelum akhirnya digantikan oleh Arthur di menit ke-65. Sementara Luke Vickery turun dari bangku pertandingan MacArthur FC. Luke Vickery masuk di menit ke-60 untuk menggantikan winger kiri MacArthur FC Grazan. Meski begitu, Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery tampil mengesankan bersama Bangkok United dan MacArthur FC di ACL2. Ilyas Al-Hafd catatkan 3 gol dari 6 pertandingan untuk Bangkok United. Tapi sayangnya, penampilan apik Bangkok United dan Ilyas Al-Hafd sempat dipecundangi Persib Bandung di babak penyisihan grup di kandang sendiri. Sementara itu, Luke Vickery sukses bukukan 2 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Performa apik keduanya tentu saja bisa jadi pertimbangan John Hartman untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Keduanya bisa jadi opsi mentereng bagi John Hartman untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2025-2026. 3 pelatih lokal telah resmi ditunjuk mendampingi John Hartman dalam tugasnya menangani timnas Indonesia. 2 nama terbaru pelatih lokal sudah diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional. Keduanya yakni Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Sementara yang senior ini, ya Nova Arianto. Mungkin nanti Coach Sofi Imam Faizal juga akan kami libatkan. Kami lagi melihat beberapa sosok yang tepat, kata Sumarji Rabu 11 Februari. Sebelum itu, Kepala Analis Persejaja Zikri Lazuardi sudah lebih dulu menjadi pendamping Hartman. Zikri bahkan telah menemani Hartman saat hadir menyaksikan pertandingan Persib Bandung vs Malut United 6 Februari. Hal ini berarti sudah ada 4 pendamping Hartman di timnas Indonesia. Satu nama lain adalah tangan kanan Hartman yang sudah bekerja sama dalam waktu lama yakni Cesar Meilan. Kolaborasi erat Meilan dan Hartman telah menghasilkan prestasi bersejarah, termasuk medali emas Olimpiade Tokyo 2021 bersama timnas putri Kanada, 2 medali perunggu Olimpiade, dan membawa timnas pria Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama dekade-dekade. Terkait nama-nama pelatih lokal lainnya yang sedang dijajaki PSSI, Sumarji enggan berterus terang. Jika nantinya sudah terang, Sumarji baru akan membocorkannya. Kemungkinan besar nama-nama yang akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ini akan diumumkan sebelum FIFA Series 2026 pada akhir Maret nanti. Ini benar-benar di luar dugaan. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin, 9 Februari. Struktur tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat.
Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih Timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faisal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di Timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan, ia pernah menangani aspek fisik Timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hartman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga merekrut Dikri Lazuardi yang dikenal sebagai kepala analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hartman. John Hartman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sofi bukan sekedar pelengkap. Mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hartman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul. Ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Kapologi, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil. Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya. Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu. Mbappe diwakili oleh ibunya, Faiza Lamari, mantan pemain handball Prancis yang mendampingi karir Mbappe sejak ia berusia 15 tahun. Laporan dari media Portugal A Bola menyebut Lamari menerima 4,5 juta euro neto per tahun sebagai imbalan atas jasanya, angka yang sudah termasuk dalam kontrak 5 tahun Mbappe. Bentuk kesepakatan Lamari sedikit berbeda dibanding agen lain. Dalam wawancara dengan Envoy Special 2024, Lamari mengungkap telah membuat perjanjian langsung dengan Mbappe, di mana ia menerima 30% dari seluruh penghasilan Mbappe. Akibat kesepakatan itu, Lamari disebut mengantongi lebih dari 7 pemain tim utama Real Madrid sekaligus: Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Kendati kesepakatan Lamari dibuat langsung dengan Mbappe, bukan klub, praktik menerima komisi besar oleh agen bukan hal yang langka. Contohnya agen Neymar, Pini Zahavi, meraup sekitar 45 juta euro ketika kliennya menandatangani transfer rekor dunia senilai 198 juta pound ke Paris Saint-Germain pada 2017. Sementara Mino Raiola, agen Paul Pogba, menerima 24 juta pound dalam transfer Pogba ke Manchester United pada 2016.
Sebagian besar klub biasanya membayar komisi standar 10% dari gaji pemain untuk agen, dan agen juga bisa menerima bagian dari paket transfer secara keseluruhan. Dalam kasus Mbappe, Real Madrid tidak mengeluarkan biaya transfer karena kontraknya dengan PSG sudah habis. Namun itu memberi kesempatan bagi penyerang Prancis itu untuk meminta bonus tanda tangan besar yang turut mempengaruhi negosiasi agen. Pemain timnas Indonesia Dean James mengalami cedera dan harus absen membela klubnya Go Ahead Eagles dalam persaingan Eredivisie 2025-2026. Timnya takluk 3-1 dari Heerenveen pada partai tunda pekan ke-20 Kamis, 12 Februari 2026 dini hari. Go Ahead Eagles berstatus tuan rumah menghadapi Heerenveen tanpa diperkuat Dean James yang hingga kini belum diungkapkan secara mendetail mengenai jenis dan tingkat keparahannya. Dalam laga ini, posisi yang sering ditempati Dean James diisi oleh Alphonse Sampet. Laga berlangsung sengit di babak pertama hingga tak ada gol yang tercipta. Baru pada menit ke-54, Go Ahead Eagles membuka keunggulan lewat gol Julius Dirksen menuntaskan umpan Jacob Breum. Namun tim tamu Heerenveen mengamuk setelah kebobolan. Hanya berselang 4 menit saja setelah gol tuan rumah, Lasse Nordas menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 10 menit kemudian Lasse Nordas mencatat brace setelah menyelesaikan asis dari Maxence Rivera. Menit ke-81, giliran Jacob Trenskov memastikan kemenangan Heerenveen dengan memanfaatkan umpan Maxence Rivera. Skor 3-1 untuk keunggulan Heerenveen bertahan hingga laga usai. Hasil buruk bagi Go Ahead Eagles yang sudah tak merasakan kemenangan dalam 10 laga terakhir di Eredivisie. Posisi mereka di klasemen juga cukup rawan longsor. Dengan nilai 23, hanya berjarak 6 poin dari tim penghuni zona degradasi dengan kompetisi menyisakan 12 pertandingan lagi. Pelatih Go Ahead, Melvin Bol, menyoroti performa timnya yang bermain buruk, terutama gol sepele saat Heerenveen menyamakan kedudukan yang kemudian menjadi titik awal kekalahan timnya. Kita memberikan tendangan sudut dengan sangat mudah. Kita harus merasakan situasi yang kita hadapi, tuturnya. Dikutip dari Football Primavera. Dengan situasi susah menang di 10 pertandingan beruntun dan posisi di papan klasemen yang mengkhawatirkan, membuat Go Ahead Eagles harus mati-matian bangkit di laga tersisa. Berikutnya mereka akan bertandang ke markas Feyenoord. Kita butuh kemenangan, kemudian kita harus menghadapinya dan menembakkan bola. Kita bisa berbicara satu sama lain sepanjang minggu, tetapi saat-saat seperti itulah kita harus menunjukkan mentalitas mati suri. Itu terlalu mudah, jelasnya. Senang presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Finally fucking scored at Anfield. Took long enough, didn't it? Years of noise, curses, near misses, and tonight it finally snapped. Ini benar-benar mengerikan. Era baru John Hartman. Inilah formasi line-up timnas Indonesia terbaru di FIFA Series. Erling Haaland dan Kylian Mbappe resmi gabung timnas Indonesia. Dua pemain Eropa, Haaland dan Mbappe dikonfirmasi bakal jalani proses naturalisasi. Ini benar-benar di luar dugaan. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Timnas Indonesia bersiap memasuki babak baru di bawah kepemimpinan John Hartman. Ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret mendatang menjadi panggung perdana bagi pelatih asal Kanada tersebut untuk mulai membentuk identitas permainan Garuda. Namun, debut Hartman langsung dihadapkan pada tantangan. 4 pemain dipastikan absen membela timnas Indonesia, yakni Tom Haye, Shane Patinama, Asnawi Mangku Alam, dan Marcelino Ferdinand. Kondisi ini membuat Hartman harus memutar otak dalam menyusun komposisi terbaik, terutama di lini tengah dan sektor sayap. Tom Haye dan Shane Patinama harus menjalani skorsing 4 pertandingan akibat sanksi FIFA. Keduanya dinilai melakukan tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan saat timnas Indonesia kalah 0-1 dari Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober lalu. Akibat hukuman tersebut, Haye dan Patinama tidak hanya absen di FIFA Series Maret 2026, tetapi juga akan melewatkan agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sementara itu, Asnawi Mangku Alam dan Marcelino Ferdinand belum bisa diturunkan karena masih menjalani proses pemulihan cedera.
Marcelino mengalami cedera hamstring, sedangkan Asnawi belum sepenuhnya pulih dari masalah fisik yang ia alami bersama Port FC di Liga Thailand. Absennya 4 pemain ini jelas mempengaruhi keseimbangan tim, terutama mengingat peran penting mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dalam FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan menghadapi 3 negara dengan karakter berbeda. Bulgaria dengan peringkat 88 FIFA, Kepulauan Solomon dengan peringkat 152 FIFA, dan Saint Kitts and Nevis dengan peringkat 154 FIFA. Turnamen mini ini bukan sekedar laga uji coba. Setiap pertandingan berstatus resmi FIFA, sehingga hasilnya berpotensi menambah poin ranking. Bagi John Hartman, ajang ini juga menjadi kesempatan emas untuk mengevaluasi kedalaman skuad dan menguji skema taktik yang ingin ia terapkan ke depan. Prediksi formasi 3-4-2-1 jadi opsi ideal. Melihat kecenderungan Hartman dalam beberapa tim yang pernah ia tangani, formasi 3 bek dinilai paling realistis untuk digunakan. Skema 3-4-2-1 memungkinkan Timnas Indonesia tetap solid di belakang, sekaligus fleksibel saat menyerang. Kiper, Emil Audero unggul tipis. Di posisi penjaga gawang, persaingan mengerucut pada 2 nama, yakni Emil Audero dan Maarten Pas. Keduanya sama-sama berpengalaman di level Eropa. Namun performa Emil Audero bersama Cremonese di Serie A memberi nilai plus. Ia telah mencatat 19 penampilan dengan 6 clean sheet dan relatif konsisten menghadapi tekanan di Liga Top Eropa. Faktor jam terbang ini membuat Audero diprediksi lebih berpeluang mengisi posisi starter. Lini belakang, kombinasi Eropa dan lokal. 3 bek sejajar kemungkinan diisi Kevin Dix, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Ketiganya tengah menikmati performa solid bersama klub masing-masing. Jay Itzes tampil reguler bersama Sassuolo di Serie A dengan catatan selalu menjadi starter. Sementara Kevin Dix menjadi andalan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga dan bahkan berkontribusi lewat gol penalti. Rizky Ridho melengkapi trio ini dengan konsistensi dan kepemimpinan yang ia tunjukkan bersama Persija Jakarta. Lini tengah, Claude Pelupessy jadi poros. Absennya Tom Haye membuka ruang bagi Mark Locke untuk mengambil peran sentral. Gelandang Persib Bandung ini dikenal memiliki stamina kuat, kecerdasan taktis, dan kemampuan distribusi bola yang stabil. Klub diprediksi berduet dengan Joy Pelupessy yang menawarkan keseimbangan lewat fisik, daya jelajah, dan agresivitas dalam memutus serangan lawan. Di sektor sayap, Yakob Sayuri berpeluang mengisi sisi kanan berkat kecepatan dan keberanian yang menusuk pertahanan. Sementara di kiri, Dean Jameses menjadi opsi ideal dengan kemampuan overlap dan umpan diagonal akurat, ditambah fakta bahwa ia bermain reguler di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Lini depan, kombinasi kreativitas dan insting gol. 2 posisi di belakang striker kemungkinan diisi Miliano Jonathans dan Ezra Walian. Ezra tampil impresif bersama Persik Kediri di BRI Super League dengan kontribusi gol dan assist yang signifikan. Sementara Miliano Jonathans mulai menunjukkan potensi sebagai pembeda bersama Excelsior Rotterdam. Sebagai ujung tombak, Ole Romeni kembali dipercaya. Meski masih mencari ritme terbaiknya bersama Oxford United pasca operasi, striker 25 tahun ini tetap menjadi salah satu tumpuan utama Timnas Indonesia dalam urusan mencetak gol. PSSI memberikan penjelasan terkait rumor naturalisasi pemain Timnas. Penjelasan ini disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga saat ditemui wartawan di GBK Arena Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026. Kabar ini muncul setelah tersiar informasi bahwa John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, pergi ke Eropa untuk memantau pemain abroad. Fokus utama PSSI saat ini justru memaksimalkan potensi skuad Timnas yang ada agar bisa bermain maksimal dalam agenda FIFA Series Maret 2026. Menurut Arya, jeda waktu untuk melakukan naturalisasi pemain saat ini terlalu singkat. PSSI tidak mau mengambil risiko, sebab proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang. Sekarang sudah bulan Februari 2026, terlalu dekatlah untuk melakukan aktivitas naturalisasi, jelas Arya. Pemain abroad yang diincar bisa saja gagal bermain karena terbentur regulasi jika prosesnya dipaksakan. Oleh karena itu, PSSI tidak memprioritaskan naturalisasi pemain Timnas dalam waktu dekat. Arya mengakui PSSI sudah mengetahui agenda perjalanan John Hartman ke luar negeri. Namun ia mengaku tidak tahu apakah perjalanan tersebut berkaitan langsung dengan merekrut pemain abroad untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kami PSSI belum tahu apa tujuan pasti Hartman, jawabnya kepada wartawan. Secara umum PSSI memang memberikan kebebasan bagi pelatih untuk memilih pemain abroad. Kebebasan ini dimaksudkan agar pelatih bisa memaksimalkan potensi skuad Garuda di berbagai laga.
Namun Arya meyakinkan wartawan bahwa Hartman tidak akan melakukan naturalisasi pemain saat ini. Implisit ia meminta Hartman mencoba terlebih dahulu pemain yang sudah tersedia. Karena pemain timnas yang ada saja kan belum pernah dia coba, jadi belum tahu dia, tutup Arya. Sejauh ini John Hartman memang sudah melirik banyak pemain diaspora di Eropa, mulai dari Kevin Dix, Dean Jameses hingga Jay Itzes. Menurut staf John Hartman, perjalanan ke Eropa ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan proses adaptasi Hartman sebagai pelatih baru. Ada banyak aspek yang dipantau Hartman dari para pemain sepak bola tersebut, seperti performa saat turun lapangan, kemampuan teknis atau skill, serta kondisi fisik. Bukan itu saja, Hartman juga menekankan filosofinya untuk skuad yang ia bentuk dalam waktu dekat. Skuad Garuda yang baru diharapkan memiliki chemistry kuat antar pemain, lengkap dengan pertahanan dan struktur tim yang solid. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan penambahan pemain naturalisasi belum dibutuhkan untuk persiapan timnas Indonesia untuk FIFA Series. Hal itu dikarenakan pelatih timnasnya ingin memaksimalkan pemain yang ada. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 23 hingga 31 Maret 2026. Rizky Ridho dan kolega akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon dan Saint Kitts and Nevis yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Maret nanti. Arya Sinulinga mengatakan belum ada rencana PSSI dalam waktu dekat untuk menambah pemain naturalisasi. Menurutnya pelatih timnas Indonesia John Hartman saat ini pun sedang menggali lebih dahulu potensi-potensi pemain yang ada. Kami belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain, tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu, kata Arya Sinulinga. Tolong setelah FIFA Series dia akan lihat apakah ini akan terus pemain yang ada, atau gimana, atau tambah naturalisasi atau gimana, tambahnya. Pria berkacamata itu mengatakan proses naturalisasi pemain memang butuh berbagai tahapan yang memakan waktu jadi. Untuk saat ini memang belum memungkinkan dilakukan jika mengejar agenda FIFA Series. Pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, dikabarkan baru kembali ke tanah air yang sebelumnya sempat mengunjungi Eropa. Perjalanan tersebut dilakukan mantan pelatih timnas Kanada untuk melihat perkembangan skuad Garuda jelang FIFA Series 2026. Selama berada di Eropa, John Hartman diketahui bertemu dengan sejumlah pemain Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa, di antaranya Dean Jameses, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Selain tiga nama tersebut, masih ada beberapa pemain tim Garuda yang merumput di Eropa. Selain tiga nama di atas, masih ada Nathan Tio Eon, Calvin Verdonki, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Martin Pas. Sedangkan proses naturalisasi dilakukan terakhir kalinya terjadi pada Agustus 2025, dengan dua pemain yang diproses saat itu adalah Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Namun dalam perjalanan pulang ke Indonesia, juru taktik asal Inggris tak tersebut tak bawa bingkisan berupa nama pemain naturalisasi. Saya belum dapat kabar ya, belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi. Apalagi ini terlalu dekat ya, dengan pertandingan Timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang sudah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Ia menambahkan fokus utama Hartman saat ini adalah memahami karakter pemain yang tersedia sebelum menentukan komposisi tim yang ideal. Menurut Arya, setiap pelatih memiliki pendekatan dan kebutuhan taktik yang berbeda, sehingga Hartman perlu melihat langsung kondisi pemain sebelum mengambil keputusan strategis. Pasti yang ada dulu dia, ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi terbaiknya yang bagaimana gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu, disesuaikan dengan skema permainan dia, papar dia. Nantinya FIFA Series akan berlangsung di 8 negara berbeda, salah satunya Indonesia termasuk menjadi penyelenggara 23-31 Maret 2026. Pada pertandingan perdana di FIFA Series, skuad Garuda akan dipertemukan dengan Saint Kitts and Nevis yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Maret 2020. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang cukup layak untuk dipantau oleh PSSI. Pemain satu ini berkarir di negara Erling Haaland, Norwegia. And the Erling we talk to now, the Erling we see is this humble Erling. Tidak hanya numpang lewat di Norwegia, pemain keturunan Indonesia ini bahkan bak Erling Haaland yang rajin mencetak gol. Bahkan dari catatan Football.no, pemain keturunan Indonesia itu sudah mencetak 32 gol selama bermain di Norwegia. Pemain itu bernama Gede Aditya Dharma Swardika. Dari namanya, kita tentu bisa menebak asalnya. Ya, Aditya merupakan orang asli Bali.
Ayah dan ibunya merupakan orang Bali. Namun dilansir dari sejumlah sumber, Aditya saat ini memiliki kewarganegaraan Norwegia. Ia kelahiran 24 Januari 2010, yang artinya Aditya masih berusia 15 tahun. Orang tua saya dari Indonesia, tapi saya lahir di Norwegia, kata Aditya seperti dikutip. Aditya saat ini berkarir di klub Norwegia, Arvoll IL. Aditya di musim 2024-2025 sempat dimainkan di 8 pertandingan tim futsal Arvoll 3. Di musim yang sama, pemain bernomor punggung 18 itu juga diperbantukan di tim futsal klub tersebut dan sudah mencetak 2 gol dari 6 pertandingan. Pada musim 2024, Aditya yang masih tercatat sebagai pemain di tim U15 Arvoll mencatatkan 15 pertandingan dan mencetak 1 gol. Gol tersebut ia cetaknya saat tim U15 Arvoll menang 8-0 atas Forward pada 12 Mei 2024. Jika merunut dari torehan gol yang dicetaknya di Norwegia, paling banyak dicetak Aditya saat ia membela tim futsal Arvoll. Gaya main gede Aditya cukup impresif sebagai seorang winger. Salah satu video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan bagaimana skill Aditya menggiring bola. Ia memiliki kecepatan cukup baik sebagai seorang winger. Ia cerdas menempatkan posisi dan tahu skema permainan menyerang. Hartman kemungkinan tidak akan memanggil pemain naturalisasi baru untuk menghadapi FIFA Series 2026. John Hartman juga kabarnya tidak akan menambal absensi Tom Haye dan Shane Patinama yang berhalangan tampil akibat hukuman FIFA dengan melakukan proses naturalisasi pemain anyar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa John Hartman tampaknya lebih memilih untuk mengenali para pemain yang sudah ada di timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Inggris ini diketahui sedang aktif memantau pertandingan di Super League 2025-2026 serta klub-klub yang menampung pemain timnas Indonesia di Eropa. Menurut Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru saat ini dianggap kurang relevan. Hal ini disebabkan John Hartman belum mencoba satu pun pertandingan resmi dan masih dalam proses memahami kemampuan setiap pemain timnas Indonesia. Diketahui bahwa John Hartman resmi ditunjuk oleh PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak selama 2 tahun. Aksi perdana timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya akan terlihat di FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung antara 23 hingga 31 Maret 2026. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Saint Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026, yang akan digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk timnas Bulgaria, timnas Saint Kitts and Nevis, dan timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026, yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
Sementara dua negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari dua pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, timnas Indonesia bakal menghadapi St. Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026, meskipun sampai dengan saat ini, FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul timnas Indonesia ke-122, timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan timnas St. Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi St. Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. Benar-benar mengejutkan. Inilah skuad termewah timnas Indonesia di FIFA Series. John Herdman turunkan pemain bintang untuk perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Tonton sampai habis ya. Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaruhkan semua pemain. Baru saja tidak sudah latihan aja Abang Mbappe ini. Ini adalah kejutan untuk skuad Garuda. Itu banyak aturan Suriname, ya. Pemain tim nasional Prancis juga banyak dari. Perkembangan pemain keturunan kembali membawa kabar positif bagi timnas Indonesia. Kali ini datang dari Liga Belanda. Bek muda berdarah Maluku Tristan Goyen menunjukkan performa menjanjikan bersama PEC Zwolle. Pemain 21 tahun tersebut saat ini memperkuat PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam hingga akhir musim 2025-2026. Penampilannya yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluang membela skuad Garuda di era pelatih anyar John Herdman. Ia sempat harus menepi cukup lama akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun serta melewatkan puluhan pertandingan pada awal masa peminjamannya. Setelah pulih, kepercayaan pelatih Zwolle mulai kembali diberikan sejak September 2025. Goyer pun membayar kesempatan tersebut dengan kontribusi nyata, termasuk mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun. Hal ini terbilang cukup istimewa bagi pemain yang berposisi utama sebagai bek kanan. Ia mencetak gol saat timnya menang telak 4-1 atas SC Telstar, kemudian kembali mencatatkan nama di papan skor meski Zwolle kalah 1-2 dari FC Volendam. Secara keseluruhan, dari 15 penampilan Liga musim ini, ia telah mengoleksi 2 gol sekaligus menunjukkan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini belakang. Kemampuan bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah membuatnya dijuluki sebagian pengamat sebagai sosok bek modern dengan karakter ofensif. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos karena kontribusi golnya dari lini belakang. Nama Goyer sebenarnya sudah sempat dikaitkan dengan rencana naturalisasi pada 2025 lalu. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena fokusnya saat itu masih pada pemulihan cedera. Meski demikian, pemain yang memiliki darah Maluku itu tidak menutup pintu untuk kemungkinan masa depan bersama Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, ia mengungkapkan pandangannya. Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi, kata Tristan Goyer, dikutip dari Football Primer. Saya juga melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang. Saya senang dengan kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia dan selalu mengikuti perkembangannya. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang, pungkasnya. Pernyataan tersebut memberi sinyal positif bahwa peluang bergabung dengan timnas Indonesia tetap terbuka, terutama jika komunikasi kembali dijalin oleh federasi. Kehadiran John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia membawa pendekatan baru dalam pemetaan pemain diaspora.
Pelatih yang dikenal berpengalaman menangani tim nasional di level internasional itu disebut menaruh perhatian pada pemain yang terbiasa berkompetisi di Liga Eropa untuk meningkatkan standar skuad. Secara taktis, Goyer bisa menjadi opsi penting karena fleksibilitasnya. Dalam sistem 3 maupun 4 back, pemain bertinggi 185 cm ini mampu berperan sebagai fullback menyerang atau back tengah tambahan. Karakter seperti ini sangat bernilai dalam sepak bola modern yang menuntut pemain bertahan ikut berkontribusi membangun serangan. Selain itu, latar belakangnya di Akademi Ajax juga menjadi nilai tambah. Walau belum ada kepastian mengenai proses naturalisasi, performa Goyer yang terus meningkat membuat peluang tersebut tetap relevan untuk dibahas. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, membagikan persiapan pelatih Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23-31 Maret tahun ini. Tim berjulukan Garuda itu bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Saint Kitts dan Nevis, dan Timnas Kepulauan Salomon. Arya menjelaskan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah pemain di BRI Super League 2025-2026. Di Eropa, John Hartman memantau sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia seperti bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, palang pintu Sassuolo Jai Itzes, dan fullback Go Ahead Eagles Dean James. John Hartman juga safari pertandingan BRI Super League mulai dari Persija Jakarta Madura United, Persita Tangerang Bayangkara FC, Persib Bandung Malut United, dan Persija Arema FC. Yang di luar negeri juga sudah mulai dipantau. Kita tunggu saja. Mungkin nanti setelah dia selesai berputar-putar, pasti ada masukan ke kami apa yang mau dilakukan. FIFA Series 2026 bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta Pusat. Sebanyak 3 pemain ini sudah di ACC FIFA untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Accompagner dans cette mission toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était. Timnas Indonesia memasuki era baru dengan John Hartman ditunjuk sebagai kepala pelatih. Ia akan memimpin skuad Garuda selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Tantangan pertama John Hartman di Timnas Indonesia akan terjadi pada Maret mendatang. Tim Merah Putih bakal berlaga dalam turnamen FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama, 27 Maret 2026. Jika meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekannya akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Partai final akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Adapun laga perebutan peringkat ketiga juga akan berlangsung di venue yang sama pada tanggal tersebut. Setelah itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi turnamen Piala AFF 2026. Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Jelang debutnya bersama Timnas Indonesia, menarik juga dinantikan pemain naturalisasi yang akan direkrut oleh John Hartman. Apalagi, beberapa posisi dianggap masih kekurangan pemain. Berikut 3 pemain yang sudah mendapat ACC dari FIFA dan bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain MacArthur FC ini mengaku sudah dikontak langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Hal ini memperbesar peluangnya untuk dinaturalisasi dan menjadi bagian skuad Garuda. Luke Vickery mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek di jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, ia juga bisa memperkuat Amerika Serikat atau Australia. Pemain 20 tahun ini berposisi sebagai winger dan sedang mendapat sorotan di Liga Australia pada musim ini. Ia bermain sebanyak 20 laga untuk MacArthur FC dan berhasil mencetak 5 gol serta 3 assist. Jika berhasil dinaturalisasi, Luke Vickery bisa menjadi tambahan tenaga baru, khususnya di lini depan Timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf tengah menjalani periode yang cukup mengesankan bersama Bangkok United di Liga Thailand. Dalam 25 laga yang telah dimainkan musim ini, ia sukses mencetak 6 gol dan 2 assist. Winger 28 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah.
Hal ini membuatnya tidak akan sulit jika ingin dinaturalisasi. Kehadiran Ilyas Al-Hafd akan membuat lini depan, khususnya di sektor winger, semakin tebal. Selain itu, pengalamannya bermain di kompetisi Asia Tenggara akan membuatnya lebih mudah beradaptasi. Tony Cowan mengejutkan publik sepak bola Indonesia setelah mengikuti uji coba bersama klub raksasa Liga Spanyol Atletico Madrid. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan oleh pemain asal Indonesia. Berposisi sebagai kiper, Tony Cowan berpotensi menggeser Emil Audero dan Marten Paes jika kariernya terus menanjak. Apalagi dengan pengalamannya bermain di klub sekelas Atletico Madrid. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Sang kakek dari pihak ibu lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bali sehingga mengalir darah Indonesia. Selain itu, ia tak perlu menjalani proses naturalisasi jika ingin membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pasalnya, ia masih berusia 16 tahun. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, memberikan pandangannya terkait skuad Garuda. Ia menilai kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia dapat menjadi berkah sekaligus kutukan. John Hartman resmi ditunjuk sebagai arsitek timnas Indonesia pada 13 Januari 2026. Yeah, it was not my idol, but I said in recent interviews that I like some. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat diliar nalar. PSSI resmi naturalisasi pemain keturunan ini. Erling Haaland akui sudah dihubungi PSSI, begitu juga dengan Mbappe. Dua pemain ini siap guncang FIFA Series. Tonton sampai habis. Hari ini kita akan bahas pemain naturalisasi baru timnas Indonesia di FIFA Series. Menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSSI memastikan tidak ada tambahan pemain hasil naturalisasi yang akan tiba pada skuad timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan batas waktu regulasi naturalisasi dan proses administratif yang melekat pada pemenuhan kondisi eligibility FIFA, serta kalender persiapan tim nasional yang semakin dekat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, menyatakan bahwa proses naturalisasi umumnya memakan waktu panjang dan harus selesai jauh sebelum matchday untuk memenuhi regulasi FIFA dan administrasi kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Menurutnya, target awal FIFA Series yang tinggal kurang dari 6 minggu membuat proses naturalisasi sulit diselesaikan secara tuntas. Oleh sebab itu, PSSI dan pelatih John Hartman memilih fokus pada evaluasi pemain yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Secara umum, aturan eligibility FIFA mencaratkan pemain yang akan mewakili sebuah negara harus sudah berstatus sepenuhnya sebagai warga negara-negara tersebut sebelum daftar akhir kompetisi ditutup oleh konfederasi atau organizer, serta harus memenuhi tuntutan administratif seperti paspor yang sah dan bukti hubungan kewarganegaraan sesuai regulasi lokal dan FIFA. Walaupun FIFA tidak menentukan tanggal garis akhir tunggal untuk semua kontes, federasi nasional yang ingin memproses naturalisasi biasanya harus melihat tanggal penutupan resmi pendaftaran pemain oleh badan penyelenggara maupun federasi sepak bola regional. Kebijakan ini semakin diperkuat oleh tren global soal integritas kompetisi. Sepanjang 2025, FIFA menindak beberapa federasi atas penggunaan dokumen naturalisasi yang dipermasalahkan, termasuk insiden naturalization scandal yang menjerat 7 pemain tim nasional Malaysia karena dugaan penggunaan dokumen palsu, repudiated eligibility, kasus yang masih berproses di Lembaga Banding Olahraga Internasional atau CAS. Dengan ketatnya persyaratan administratif dan waktu yang sempit menjelang FIFA Series 2026, PSSI kini memilih menunda proses naturalisasi baru dan memaksimalkan potensi pemain lokal serta pemain keturunan yang kewarganegaraannya telah clear secara administratif. Keputusan ini dinilai sebagai langkah aman mengantisipasi risiko ineligibility atau sanksi administratif dari FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah muncul tuduhan serius yang diarahkan kepada Ketua Umum PSSI. Media asal Malaysia, My News Hub, mengklaim bahwa sosok nomor 1 di persepakbolaan Indonesia tersebut merupakan dalang di balik pelaporan kasus pemain naturalisasi ilegal yang melibatkan tim nasional mereka.
Menjelang gelaran FIFA Series yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad masih menghadapi dinamika kontrak dengan klub masing-masing tanpa larangan keras dari federasi yang membatasi langkah profesional mereka. Para pemain abroad seperti bek Jay Itzes dan kiper Marten Pes yang pernah bergabung dalam skuad timnas Indonesia untuk laga kompetitif tidak terikat kewajiban khusus dari PSSI terkait posisi atau status kontrak bersama klub di luar negeri menjelang ajang FIFA Series 2026. Menurut pernyataan resmi, PSSI tidak memiliki kewenangan melarang atau mengatur langkah pemain diaspora untuk kembali ke kompetisi domestik atau melanjutkan kontrak profesional mereka di liga luar negeri hingga akhir kontrak, tanpa kewajiban untuk hengkang demi fokus timnas Indonesia. Praktik ini terlihat dalam beberapa musim terakhir, termasuk agenda pertandingan timnas sebelumnya, di mana sejumlah abroad seperti Nathan Chue Oan di Willem II Tullyburg, Justin Hubner di Fortuna Sittard, dan lainnya telah dipanggil untuk kompetisi internasional. Namun, kontrak klub tetap menjadi prioritas utama mereka sepanjang musim kompetisi klub berlangsung. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan pelatih baru John Hartman yang menegaskan pencarian pemain untuk ajang internasional bersifat selektif, di mana ia melakukan scouting dan evaluasi performa setiap individu secara independen dari komitmen klub mereka. Fakta ini berarti bahwa status kontrak abroad seperti Jay Itzes, Marten Pes, Nathan Chue Oan, Shane Patinama, dan lainnya semua tetap terikat kontrak klub tanpa pembatasan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia hanya akan mempengaruhi kesiapan mereka bergabung di FIFA Series sesuai jadwal internasional yang sudah ditetapkan.